开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 523 sampai 524 atau episode 549 sampai 550 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang sebelumnya diburu oleh Kaisar Kulit Cermin, dan setelah Lu Feng selamat dari serangan jiwa dari Kaisar Kulit Cermin, Luo Feng langsung segera terjun ke 9 pulau terpencil, kemudian diikuti oleh Kaisar Kulit Cermin yang juga ikut terjun untuk memburu Lu Feng. Jauh di dalam 9 pulau terpencil, setiap tetes air seberat gunung, tetapi Luo Feng dan Kaisar Kulit Cermin menembak seperti rudal melalui kedalaman. Kaisar Pedang Sungai, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri, tenggelombang Kaisar Kulit Cermin meraung dengan gila. Hahaha, kamu pandai melarikan diri dan melawan serangan jiwa, tetapi kecuali jika kamu memiliki harta sejati istana terbang, aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap serangan material aku, ucapnya bertegelombang. Kaisar Kulit Cermin melambaikan cakarnya, dan aliran kekuatan abadi yang menakutkan terwujud, sebagai sinar abu-abu buram yang melesat ke arah Luo Feng, yang masih berusaha melarikan diri dengan mengubah arahnya secara acak. Seketika itu juga Luo Feng terkejut. Sial, gumam Lu Feng. Meskipun Kaisar Kulit Cermin mengikuti jalur prajurit, melepaskan kekuatan abadi, adalah cara yang agak mudah untuk menyerang. Biasanya, itu relatif lemah, tetapi Kaisar Kulit Cermin memiliki kekuatan abadi yang luar biasa, yang saat ini dia bakar. Bahkan taktik lemah ini akan cukup untuk membunuh Luo Feng jika dia dipukul. Ada banyak jenis harta sejati. Istana Serigala Langit dan Menara Bintang termasuk dalam kategori istana terbang, dari harta karun sejati. Ketika datang untuk menghindari perkelahian, harta karun sejati seperti itu akan berguna. Jika Luo Feng bisa bersembunyi di dalam Istana Serigala Langit, musuh tidak bisa melukainya bahkan jika mereka terus membom Istana Serigala Langit. Sayangnya, aku tidak memiliki harta sejati semacam itu, pikir Luo Feng. Dia mempertahankan kecepatan tinggi, dan setiap kali sayap si Wu-nya bergetar, gelombang kejut menghasilkan turbulensi ruang yang besar. Pilar kekuatan abadi memotong melalui laut. Turbulensi luar angkasa pun meletus di sebelah kanan Luo Feng. Aku berhasil mengelak, pikir Luo Feng, lega. Perubahan arah berkecepatan tinggi membuatnya sulit untuk dipukul. Hahaha. Kaisar Kulit Cermin tertawa. Aku benar, kamu tidak memiliki harta sejati tipe istana terbang. Kaisar Sungai Pedang, kamu mengandalkan sayap kamu untuk melarikan diri, dan harta sejati jiwamu untuk menahan serangan jiwa. Sayangnya, kamu tidak memiliki harta sejati untuk membela diri, terhadap serangan materi. Kamu ditakdirkan untuk mati. Mari kita lihat berapa kali lagi kamu bisa menghindarinya. Dua pilar kekuatan abadi ditembakkan ke Luo Feng. Tidak ada pemahaman hukum di dalamnya, sebaliknya, mereka bergantung pada pembakaran, kekuatan abadi yang bisa menyaingi ksatria alam semesta. Kegilaan memenuhi mata Kaisar Cermin Kulit. Aku tidak bisa menyusulmu, tetapi kekuatan abadiku bisa. Dia jauh lebih kuat dari Luo Feng, dan mengejarnya seolah mencoba memukul serangga yang merepotkan. Serangga itu mungkin gesit dan dipersenjatai dengan harta jiwa sejati, tetapi jika Kaisar Kulit Cermin menggunakan kekuatan abadi murni untuk menghancurkannya. Kecuali Luo Feng memiliki harta sejati seperti Istana Serigala Langit, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Haruskah aku memanggil Mosa kembali? Luo Feng bertanya-tanya, sambil tetap mengubah arahnya secara acak. Sebuah pilar kekuatan abadi melintas di sampingnya, sementara yang berikutnya memotong ujung sayapnya, memutar Luo Feng. Dia tertegun tetapi masih berhasil mengubah arah lagi dengan cepat, membuat yang terbaik dari sayap si Wu. Meskipun tubuh Mosa memiliki domain teknik bakat,
ia hanya bekerja pada tubuh itu sendiri, tubuh tidak dapat membawa aku, pikir Luo Feng. Ini adalah batasan domain. Itu adalah keterampilan yang sama sekali berbeda dari teleportasi. Seseorang bisa berteleportasi bersama dengan bentuk kehidupan lain, dan memasuki gelombang ruang bersama-sama, mencapai tempat yang jauh secara instan. Tapi domain terbatas pada diameter 6.000 mil dari tubuh Mosa. Domain tercapai ketika tubuh Mosa bergabung dengan ruang, kemudian berubah kembali menjadi tubuh Mosa. Tubuh asli Luo Feng tidak bisa melakukan itu, kecuali, mungkin ia memasuki cincin dunia dan membiarkannya dibawa oleh tubuh Mosa. Namun, dengan Kaisar Kulit Cermin meresapi kekuatan abadi, ia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke cincin dunianya. Lolos lagi, Kaisar Kulit Cermin tersenyum puas. Aku tidak berharap kamu menghindari seranganku 2 kali. Sayap-sayap itu membantu kamu dengan baik dalam pelarian kamu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghindarinya untuk ketiga kalinya. Kegilaan Kaisar Kulit Cermin meningkat, saat ia mulai memadatkan masa kekuatan abadi yang menggelora. Kekuatan abadi perlu dikondensasi agar menjadi kuat. Jika itu tersebar di antara area 600 juta mil, itu lemah dan hanya bisa digunakan untuk deteksi daripada menyerang. Ketika kekuatan abadi tidak bisa dipadatkan lebih lanjut, itu membentuk tubuh yang sakti. Kekuatan abadi ke dalam benang, raung Kaisar Kulit Cermin, teriak Kaisar Kulit Cermin. Kaisar Kulit Cermin mengulurkan cakarnya, dan tiba-tiba, ribuan utas kekuatan abadi melesat mengejar Luo Feng. Masing-masing utas sekonsentrasi mungkin, seperti tubuh sakti Kaisar Kulit Cermin. Langkah ini telah menghabiskan 10% dari tubuh sakti Kaisar Kulit Cermin. Sejak dimulainya pertempuran, semua gerakannya yang lain hanya membutuhkan biaya 1%, tetapi gerakan tunggal ini, yang menghasilkan ribuan utas, membutuhkan jumlah kekuatan abadi yang sangat besar. Tidak ada tempat untuk lari, Kaisar Kulit Cermin mendidih. 2 harta sejati akan menunggunya, setelah dia mengalahkan Kaisar Pedang Sungai, dia bahkan bisa melarikan diri dari penguasa semesta jika dia memiliki keduanya. Dalam sekejap, pusaran air raksasa muncul di depan mereka, menghasilkan arus yang besar dan merobek. Kaisar Kulit Cermin berbalik ke arah pusaran air, tercengang. Apa? Saat Kaisar Kulit Cermin menyaksikan, sosok merah menjulang muncul dari pusaran air. 2 tanduk berdarah menonjol dari kepalanya. Sosok itu mengarahkan pandangannya ke Kaisar Kulit Cermin. Ras lain, ucap sosok bertanduk itu dengan geram. Beraninya kamu menjelajahi Samudra 9 yang terpencil. 9 pusaran air keterpencilan, kata Kaisar Kulit Cermin. Dan makhluk yang hebat, di 9 pusaran air keterpencilan. Dia sangat menyadari bahaya dari 9 samudra keterpencilan, yang paling mematikan di antaranya adalah 9 pusaran air keterpencilan. Tapi dia tidak pernah berharap pusaran air muncul entah dari mana, atau untuk makhluk besar yang tinggal di dalamnya. Dia bisa merasakan energi sosok bertanduk. Itu adalah ksatria semesta, dan itu lebih unggul darinya. Sebuah cahaya, yang bagaikan berdarah dari ksatria alam semesta bertanduk, menyelimuti Kaisar Kulit Cermin. Pergilah, kemudian Kaisar Kulit Cermin, memanipulasi benang kekuatan abadi melawan cahaya berdarah. Akan mudah untuk membunuh Kaisar Pedang Sungai dengan utas ini, tetapi makhluk agung di depannya adalah musuh sejatinya. Ribuan utas, yang membentuk 10% dari tubuhnya yang sakti, bergabung menjadi tombak yang terbang menuju cahaya berdarah. Kedua pasukan itu jatuh dan meledak di air, masing-masing menyebar setelahnya. Kamu punya keterampilan, kata ksatria alam semesta, sedikit terkejut. Kaisar Kulit Cermin meraung saat dia melemparkan teknik bakatnya. Keheningan menyelimuti daerah di sekitar mereka, dan gelombang kejut tanpa suara merobek ke depan dan menabrak ksatria alam semesta di 9 pusaran air keterpencilan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hahaha, ksatria alam semesta terkekeh. Serangan jiwa tidak berguna bagiku. Sosok yang menjulang tinggi, dengan tanduknya yang berdarah meraung dan melemparkan dirinya ke Kaisar Kulit Cermin. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, ejek Kaisar Kulit Cermin. Ribuan utas telah memakan 10% dari tubuhnya yang sakti, sementara serangan dari musuh, harganya kurang dari 2%. Meskipun Kaisar Kulit Cermin tahu dia lebih lemah dari makhluk besar ini, namun dia tidak merasa takut. Tidak heran hanya 1 dari 100 ksatria semesta yang selamat dari 9 pusaran air, kata Kaisar Kulit Cermin.
Apakah ada orang yang muncul di sini sekuat ksatria alam semesta ini? Aku akan mengabaikannya sekarang. Aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi aku lebih cepat dari dia. Kaisar kulit cermin berbalik dan terus mengejar Luo Feng. Sosok menjulang dengan tanduk berdarah berlari ke depan untuk mengejar. Kaisar kulit cermin mahir dalam melacak dan berburu, juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi ketika dia berakselerasi. Sedangkan Lu Feng, bahkan setelah menampilkan bentuk kedua sayap Siwu, tidak bisa menandingi Kaisar Kulit Cermin, dan begitu juga dengan Kesatria Semesat. Aku akan membunuhmu, Kaisar Pedang Sungai, raung Kaisar Kulit Cermin, tepat di belakang Luo Feng. Kalau begitu aku akan melarikan diri. Dia melambaikan cakarnya, dan benang kematian mulai berkonsentrasi lagi. Luo Feng beruntung bahwa sosok bertanduk darah muncul dan memaksa Kaisar Cermin untuk memanipulasi utangnya untuk menghadapi ancaman nyata. Tapi sekarang, Kaisar Kulit Cermin tahu dia bukan tandingan ksatria alam semesta, dan kembali fokus membunuh Luo Feng. Luo Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Gerakannya yang tidak menentu membuatnya kembali, hampir dalam lingkaran penuh. Dia mengguncang sayapnya, dan terjun langsung ke 9 pusaran air keterpencilan. 9 pusaran air keterpencilan memiliki arus yang luar biasa, menghabiskan semua. Luo Feng tersedot ke dalam saat dia menyentuhnya. Kaisar Kulit Cermin melihat Kaisar Pedang Sungai terjun ke 9 pusaran air keterpencilan, tepat saat dia selesai mengondensasi kekuatannya. Tidak, dia berteriak dengan putus asa. Kaisar Kulit Cermin sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak berani pergi ke 9 pusaran air keterpencilan. Adapun Luo Feng, dia hanya bisa menggunakan upaya terakhir ini. Satu-satunya pilihan Kaisar Kulit Cermin adalah melarikan diri untuk hidupnya dari ksatria semesta bertanduk. Dua harta sejatiku, Kaisar Kulit Cermin menggeram melalui gigi yang terkatup, kemudian dia terbang keluar dari laut dan naik ke langit. Sosok ksatria alam semesta bertanduk darah melangkah keluar dari lautan, dan menuju ombak yang bergulung. Itu terlihat tepat pada waktunya untuk melihat Kaisar Kulit Cermin melakukan teleportasi, dan menghilang. Ksatria alam semesta menyeringai. Apakah itu yang aku katakan? Sosok bertanduk berdarah memasuki kembali lautan dan berenang kembali, mendekati 9 pusaran air keterpencilan. Tanpa ragu, ia terjun ke pusaran air. Sementara itu di atas lautan. Di sini Kesatria Gagak tertinggal lebih lama. Dia telah menyaksikan pertarungan dan ketakutan. Semua orang mengatakan 9 pusaran air keterpencilan adalah portal ke inti 9 pulau terpencil, katanya. Pasti ada sekelompok makhluk besar yang tinggal di sana. Yang baru saja muncul lebih kuat dari aku, dan itu berasal dari ras yang kebal terhadap serangan jiwa. Manusia itu, Kaisar Pedang Sungai, langsung menuju ke 9 pusaran air. Sekarang dia sudah mati, dan harta sejatinya akan hilang selamanya di intinya. Sayang sekali. Rasa dingin melintas di mata Kesatria Gagak. Tapi setidaknya Kaisar Kulit Cermin tidak memilikinya. Dia menatap pusaran air di kejauhan. Meskipun 9 pusaran air keterpencilan telah muncul entah dari mana, itu masih ada sekarang, dan itu kemungkinan akan tetap di sana untuk waktu yang lama, dan entah bagaimana rasanya menarik. Seolah-olah itu memikat Kesatria Gagak untuk masuk. Terlalu berisiko, kata Kesatria Gagak, mengenyahkan perasaan aneh itu. Sebuah portal yang muncul entah dari mana dan bukan teleportasi negara dewa, tidak heran itu adalah tempat paling berbahaya dari 9 ruang yang terpencil. Kemudian dia pun berteleportasi, dan menghilang. Saat dia memasuki 9 pusaran air keterpencilan, Luo Feng merasakan arus besar yang merobek-robek, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia merasa seperti telah ditangkap di bawah biji-bijian penggilingan. Tubuhnya berderak, dan wajahnya bengkok. Arus saja akan memusnahkanku. Luo Feng menyadari ketakutan. Bintang tersegel. Bintang tersegel muncul, harta karun penyegelan, dengan ruang di dalamnya, dan Luo Feng menggeliat ke sana. Selama dia bersembunyi di dalamnya, serangan dari luar akan melemah secara signifikan. Namun, ada kelemahan utama untuk melakukannya. Karena bintang segel tidak bisa terbang dengan cepat, atau menghindar secara mandiri, musuh dapat mengambilnya. Ini membuatnya praktis tidak berguna ketika mencoba menghindari pengejar, seperti melarikan diri Kaisar Kulit Cermin. Itu adalah dunia yang indah di dalam bintang tersegel. Berkas cahaya keemasan melintas di langit di atas tanah padat tanpa batas.
Luo Feng menggabungkan pikirannya dengan bintang tersegel, dan menggunakan kekuatan rohaninya untuk mendeteksi dunia luar di sekitar bintang. Ini seperti lubang cacing di daerah rahasia, pikir Luo Feng. Sebelumnya, sebuah lubang cacing telah dikirim ke kolam 5 warna, dan untungnya, dia mendapatkan ruang hati sebagai hasilnya. "Yah, inilah aku," katanya. Tetapi ketika Luo Feng merasakan sekelilingnya menjadi stabil, dia memeriksa dunia luar, dan jantungnya berdegup kencang. Dia jelas bisa merasakan pasukan yang dibentuk oleh bentuk kehidupan ras lain, yang semuanya memiliki tubuh merah, kekar dan tanduk berdarah. Mereka tampaknya berasal dari ras yang sama, dengan ksatria alam semesta yang mengejar kaisar kulit cermin. Sekelompok prajurit yang paling dekat dengan portal pusaran air tiba-tiba terbang ke arahnya, mendekati bintang segel. "Hah, ada sesuatu yang berharga," kata seseorang. "Apa yang berharga itu?" kata yang lainnya. Ketika mereka merasakan kekuatan spiritual melewati tubuh mereka, mereka semua mulai mengaum dengan marah. Seorang penyerbu dari ras lain yang masuk tanpa izin. Bintang itu menghilang, langsung digantikan oleh seorang pria lapis baja perak bersayap perak. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat 300 prajurit, semuanya pejuang abadi. Pemimpin itu memiliki energi yang sangat kuat sehingga ia mungkin seorang kaisar yang tak terkalahkan. Luo Feng merasa mati rasa. Bahkan umat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan 300 pejuang abadi, untuk menjaga satu area. Untuk regu acak yang ditempatkan di sini sangat kuat, dia berpikir, melihat sekeliling dengan takjub. "Menurut pengetahuan aku tentang tempat ini bukan satu-satunya 9 pusaran air keterpencilan di 9 samudra terpencil. Aku bertanya-tanya apakah mereka semua dijaga ketat." Banyak pejuang bertanduk darah semakin bersemangat, seperti predator di hadapan mangsa. "Maaf," kata Luo Feng. "Tidak bisa bertahan." Luo Feng mengguncang sayapnya dan mulai terbang. "Penyusup," salah satu dari mereka meraung. "Cepat, kejar dia," teriak sang kapten. "Tim pertama dan tim kedua, ikuti aku." Tim ketiga, "Tetap di sini." Tiba-tiba, satu bayangan berdarah terbang ke langit, meraung dan berlari menuju Luo Feng. Begitu Luo Feng menerobos lautan, dia merasakan perbedaan nyata antara dunia luar dan langit dan daratan, yang sangat berbeda dari distrik-distrik lain di 9 ruang yang terpencil. Bintang-bintang bersinar di langit, dan kabut yang buram, dan berdarah menembus udara, memberikan seluruh langit dan kekuatan tanah yang tak tertandingi. "Perlawanan yang sangat kuat," katanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan aneh di sini menghentikan gelombang ruang sepenuhnya, sehingga menekan transportasi negara dewa. "Tidak ada teleportasi," gumamnya dengan tak percaya. "Tidak ada transportasi negara dewa." Akhirnya, Luo Feng mengerti mengapa bahkan makhluk besar tingkat ksatria alam semesta, hanya bisa tiba di sini melalui 9 pusaran air keterpencilan. Teleportasi dan transportasi darat dewa tidak mungkin. "Hahaha." Terdengar suara-suara tertawa mengecam telinga Luo Feng, dengan energi abadi. Dia menoleh ke belakang untuk melihat banyak sosok berdarah berlari ke arahnya. "Penjajah asing," raung sang kapten. "Langit dan tanah ini milik ras kita. Meskipun kamu sangat ditekan di sini, kami tidak terpengaruh. Tidak mungkin kamu bisa pergi." Luo Feng bisa merasakan kabut berdarah menekan gelombang ruang angkasa, namun makhluk-makhluk ini terbang tanpa terpengaruh. "Kamu, hanya pejuang abadi, ingin mengejar ketinggalan denganku," kata Luo Feng. Sayap siwu miliknya merobek udara, menyebabkan turbulensi ruang saat kecepatannya melonjak, dan dia menembak ke kejauhan. Para prajurit hanya bisa menyaksikan ketika pengganggu itu terbang semakin jauh. Segera, ia menjadi benda kecil, perak, lalu menghilang. Mereka berdiri di sana, bingung dan saling memandang. "Bagaimana dia bisa begitu cepat?" mereka bertanya satu sama lain. "Dia hanya seorang pejuang abadi dari ras asing. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari kita di sini di tanah air kita?" 300 pejuang abadi tidak siap untuk ini. Mereka sangat berpengalaman dalam berurusan dengan penjajah asing. Kecepatan pejuang abadi dari ras lain selalu berkurang tajam ketika mereka memasuki tanah air mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk dengan mudah melampaui penyusup. Jika itu adalah ksatria alam semesta, mereka akan segera melaporkannya, dan meminta ksatria alam semesta dari ras mereka, untuk mengambil alih masalah ini, tetapi yang satu ini hanyalah pejuang abadi yang normal.
Sialan, raung para prajurit bertanduk berdarah terbesar. Kami membiarkan seorang pejuang abadi dari ras lain pergi. Mereka prajurit memandang kapten mereka. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Apa sekarang? Sosok kekar menggeram, kami melaporkan apa yang terjadi, tentu saja. Kecuali kamu ingin mati. Bintang-bintang bersinar di langit, redup oleh kabut berdarah yang tergantung di tanah. Pegunungan, sungai, dan hutan menutupi tanah. Ketika Luo Feng akhirnya merasa yakin bahwa dia telah menghindari 300 prajurit, dia melambat untuk berhenti dan melihat sekeliling. Dunia yang begitu besar, katanya. Aku sudah terbang 6 miliar mil dan belum pernah menemukan bentuk kehidupan lainnya. Ras ini pasti hanya memiliki sejumlah kecil makhluk, tetapi mereka semua sangat kuat. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya. Tidak ada teleportasi, dan tidak ada transportasi negara dewa, pikirnya. Yang berarti aku tidak bisa keluar dari sini. Yang bisa aku lakukan adalah menunggu untuk dibunuh oleh ras ini, seperti domba yang menunggu pembantaian. Luo Feng memeriksa koordinatnya dan menemukan bahwa, anehnya, langit dan tanah ini adalah di dasar 9 lautan terpencil. Aku berada di pusat 9 samudra terpencil, gumamnya pada dirinya sendiri. Menurut koordinatku, itu masih di dalam 9 ruang yang terpencil. Meskipun aku tidak bisa berteleportasi sendiri, tubuh Mosa aku bisa menggunakan domain teknik bakatnya untuk masuk, pikirnya. Selama tubuh Mosa tidak juga diburu, dia seharusnya bisa sampai di sini tanpa masalah. Aku akan menunggu di sini dulu, katanya. Tubuh Mosa telah mengambang untuk waktu yang lama, pada pendekatannya ke pohon dunia, dan hanya sebulan sebelum dia mencapai tahap akhir misi. Luo Feng merenungkan situasi untuk sementara waktu, dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di sekitarnya sudah di luar kendalinya, sedangkan ia yakin bahwa tubuh Mosa bisa mendapatkan ranting dan daun pohon dunia kali ini. Aku tidak bisa menyerah sekarang, dia memutuskan. Selain itu, pelarian tidak dijamin, bahkan jika tubuh Mosa masuk sekarang. Aku harus menghubungi guru aku terlebih dahulu. Sama seperti Luo Feng yang terhubung dengan pemimpin kota kekacauan primal melalui alam semesta virtual, anggota ras pribumi berkomunikasi satu sama lain melalui dunia virtual, yang mereka dirikan di 9 ruang yang terpencil. Sin kemudian berpindah ke sebuah istana mewah, di sebuah kota kuno di pusat 9 ruang yang terpencil, seorang ksatria alam semesta berwarna hitam kekar berseru dengan amarah. Penyerbu asing, kamu bahkan tidak dapat menangkap pejuang abadi dari ras lain, ikuti aku, anak-anak aku. Ya, Jenderal, ksatria alam semesta kekar memimpin tim elit 10 prajurit, untuk terbang keluar dari kota. Mama Tuo, sebuah suara berkata dalam kepala ksatria alam semesta. Tubuh saktinya bergetar sebelum dia berhenti, dan para pejuang di belakangnya mengikuti petunjuknya. Jenderal, kata para prajurit, bingung. Itu adalah pangeran, kata ksatria alam semesta yang kekar dengan suara yang dalam. Pangeran, 10 prajurit elit tingkat kapten semuanya dimulai. Mereka dengan cepat mulai membungkuk, bersama dengan jenderal mereka, karena di kejauhan, puluhan makhluk terbang keluar dari istana paling menjulang di kota kuno itu. 3 dari mereka sangat kuat. Mereka mencapai grup dalam waktu singkat. Yang mulia, kata jenderal tingkat ksatria alam semesta, membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Yang mulia, gema 10 prajurit di belakangnya saat mereka berlutut. Pemimpin makhluk yang baru saja tiba, memiliki wajah tampan yang ditutupi ukiran merah. Dia mengenakan baju besi emas dan merah yang indah, memancarkan gelombang kuat yang hanya bisa berasal dari harta karun sejati. Dia adalah pangeran, dan dia berdiri terpisah dari semua yang lain dari rasnya. Dia tampak seolah-olah dia berasal dari ras yang berbeda sama sekali. Jenderal Mama Tuo, kata sang pangeran dengan suara yang adil. Aku baru saja mendengar bahwa sebuah tim di bawah komando kamu, menemukan seorang penyerbu asing. Dia hanya seorang pejuang abadi, namun ia berhasil melarikan diri dari tim kamu. Iya, Yang Mulia, jawab jenderal kekar itu dengan hormat. Menarik, lanjut sang pangeran. Seorang pejuang abadi dengan kekuatan seperti itu. Aku mendengar bahwa dari ahli waris di sekolah dewa leluhur, beberapa pejuang yang abadi sangat perkasa. Aku juga tidak tahu, siapa yang lebih baik. Aku berharap, dia atau aku. Kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, Yang Mulia, jawab Jenderal Mama Tuo.
Penyerbu itu bukan tandinganmu. Kita tidak bisa meremehkan ras lain, kata sang pangeran. Memimpin, mari kita berburu petarung abadi dari ras lain. Jenderal kekar itu merasa bingung. Kamu takut aku akan menghadapi bahaya? Tanya sang pangeran. Tidak, bukan itu yang aku maksud, Yang Mulia, jawab sang jenderal. Semua 107 saudara aku masih hidup, kata pangeran dengan percaya diri. Seberapa berbahayanya? Ayo pergi. Ya, Yang Mulia, kata sang jenderal, tanpa pilihan selain mengikuti perintah. Makhluk-makhluk besar pergi untuk memburu pejuang abadi bersama pangeran mereka. Sementara itu, di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, di luar istana yang dikelilingi oleh kabut, Luo Feng muncul. Hal-hal di luar kendali aku, kata Luo Feng, berdiri di depan istana dan merenungkan apa yang terjadi. Jika aku tidak bisa keluar di sana, harta aku akan diambil. Akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Luo Feng, kata sebuah suara. Luo Feng bingung dan menoleh. Dia melihat seseorang berjubah emas berdiri di samping tebing. Itu adalah pemimpin kota kekacauan primal, yang menghadap Pulau Guntur di bawahnya. Luo Feng berjalan ke arahnya dan memberi hormat. Guru, pemimpin kota kekacauan primal melihat Luo Feng dan tersenyum. Kamu datang ke sini untuk menemuiku, tetapi kamu berkeliaran di luar pintu. Kamu memberitahu aku sebelum kamu pergi ke 9 ruang yang terpencil, untuk menemukan ranting dan daun dunia pohon untuk membiakkan tubuh ketiga kamu. Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Luo Feng menjawab dengan hormat, aku telah mengikuti rencana aku dengan pohon dunia, dan aku harap aku bisa mendapatkannya. Namun, sesuatu terjadi pada tubuh penduduk asli aku. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Tubuh penduduk bumi asli aku bersembunyi di Pulau Batu, tempat teraman di 9 ruang yang terpencil, tetapi aku tidak berharap sekelompok ahli waris yang lain tiba. Salah satunya adalah Kaisar Kulit Cermin. Dia terkenal karena keterampilan melacaknya, dan itulah bagaimana dia menemukanku. Dia cemburu dengan harta aku yang sebenarnya, dan dia menyerang aku. Kaisar Kulit Cermin, pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Bagaimana kamu bisa lolos jika dia menyerangmu? Apakah kamu kehilangan harta kamu yang sebenarnya karena dia? Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku pergi, kamu pergi. Pemimpin kota kekacauan primal bingung. Meskipun dia hanya seorang pejuang abadi, dia bisa menyaingi seorang ksatria alam semesta, terutama dengan teknik bakatnya. Aku punya harta sejati lain untuk melindungi jiwaku, kata Luo Feng. Harta sejati lain, pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan alisnya. Dia dapat menyimpulkan dari pertempuran masa lalu Luo Feng bahwa, senjata kekuatan spiritual Luo Feng adalah harta sejati, tetapi dia tidak berharap dia memiliki harta sejati ketiga, yang dapat melindungi jiwanya. Luo Feng, katanya, berapa banyak harta sejati yang kamu miliki sekarang? Luo Feng agak malu. 3. Si Wu Wing, senjata kekuatan spiritual, dan harta sejati untuk melindungi jiwaku. Hanya tiga, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku hanya memiliki satu harta sejati ketika aku masih menjadi penguasa sektor. Hitung diri kamu beruntung. Luo Feng agak gelisah. Bagaimana jika guru pemimpin kota kekacauan primal bertanya kepadanya, di mana dia telah mendapatkan dua harta sejati lainnya? Bahkan jika kamu memiliki harta sejati untuk melindungi jiwamu, Kaisar Kulit Cermin memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta, dan tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng merasa lega bahwa gurunya tidak bertanya dari mana dua harta yang sebenarnya berasal. Kalau tidak, dia harus berbohong. Bagaimanapun, Menara Bintang adalah rahasia terbesar. Harta karun sejati seperti peta bintang dan sayap Siwu dipandang rendah oleh banyak penguasa alam semesta, yang memberikannya kepada makhluk besar dari ras mereka sendiri. Harta karun sejati seperti Istana Serigala Langit diinginkan oleh penguasa semesta, dan harta karun sejati seperti Sungai Seribu Harta didambakan oleh penguasa semesta. Adapun yang tingkat atas seperti peta bintang, mereka akan mengirim ras alam semesta menjadi hiruk-pikuk. Bahkan oleh makhluk paling kuat di alam semesta, akan merindukan mereka, seperti Danau Aurora 5 warna, yang melindungi kekuatan terbesar di alam semesta. Luo Feng tahu bahwa rahasia Menara Bintang, tidak bisa diungkapkan sebelum dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kalau tidak,
Tidak peduli berapa banyak orang di sisinya, dia tidak akan bisa menghentikan keinginan gila dari makhluk besar lainnya. Secara teori, aku tidak akan pergi, kata Luo Feng. Namun, dia mengejar aku di ruang 9 terpencil. Aku menemukan 9 pusaran air keterpencilan, dan berpikir akan sulit untuk mendapatkan harta yang sebenarnya kembali, jika mereka jatuh ke tangan Kaisar Kulit Cermin. Meskipun 9 pusaran air keterpencilan terkenal berbahaya, aku pikir aku tidak akan mati seketika, setidaknya, jadi aku terjun ke dalam pusaran air. Dia berhenti sejenak. 9 pusaran air keterpencilan mirip dengan lubang cacing. Aku pergi ke dunia lain. Sekelompok organisme khusus hidup di sana, semuanya tinggi dan merah dengan tanduk berdarah. Ada ratusan pejuang abadi dari ras lain, menjaga titik masuk. Untungnya, aku berhasil melarikan diri. Aku pikir akan ada lebih banyak makhluk besar yang mengejar aku, dan aku tidak bisa berteleportasi atau menggunakan transportasi negara dewa di dunia itu. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah mengulur waktu. Langit dan tanah di sana sangat besar, jadi aku mungkin bisa menghindari deteksi, untuk sementara waktu. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk ringan. Kamu melakukan hal yang benar. Kaisar Kulit Cermin berasal dari aliansi teritorial utara, dan perilaku mereka sangat kejam. Kamu tidak akan mendapatkan kembali barang-barang kamu jika kamu kehilangannya. Luo Feng mulai berkeringat. Menara mutiara terhubung dengan hal-hal yang paling vital. Meskipun tidak mungkin bahwa Kaisar Kulit Cermin akan mengenali itu, Menara Bintang akan mengakui seseorang sebagai tuannya hanya setelah Menara Mutiara bergabung dengan jiwa makhluk itu. Itulah sebabnya ia harus dilindungi dengan segala cara. Luo Feng memandang pemimpin kota kekacauan primal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haha, apakah kamu meminta bantuan sekarang? Kata pemimpin kota kekacauan primal, senyum di wajahnya. Aku belum pernah ke wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan aku tahu sedikit tentang hal itu, tapi aku tahu beberapa makhluk paling menakutkan di daerah rahasia Dewa Leluhur yang dapat berkeliaran di alam semesta. Apa koordinat alam semesta dari tanah aneh ini? Di bawah 9 pulau terpencil, kata Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Lalu aku sudah menebak dengan benar. Aku hanya bisa merasakan tanda-tanda yang kamu tinggalkan di sana, dan sedang diganggu oleh ranah itu. Hanya ada beberapa makhluk di alam semesta yang mampu melakukan itu. Luo Feng kaget. Itu adalah benda penyelamat yang diberikan gurunya kepadanya, dan itu digunakan untuk meminta bantuan dari gurunya di saat yang genting. Aku belum pernah ke 9 ruang yang terpencil, tapi aku tahu Master 9 ruang yang terpencil disebut Master 9 keterasingan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Langit dan tanah tempat kamu berada sekarang adalah rumahnya. Master 9 keterasingan, gumam Luo Feng mengedipkan matanya. Betul, dia adalah Master Semesta. Tentu saja, kamu tidak harus membandingkannya dengan Master Serigala Langit. Master 9 keterasingan setidaknya sekuat aku. Luo Feng terkejut. Setidaknya sekuat gurunya, pemimpin kota kekacauan primal memiliki 3 tubuh, dan semuanya sangat kuat. Memikirkan bahwa 9 guru keterpencilan adalah sama dengan gurunya. Master 9 keterasingan dapat berkeliaran di alam semesta, dan hampir tidak ada yang lebih baik darinya. Pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan. Bahkan sekolah Dewa Leluhur memperlakukannya dengan hormat, dan 3 Dewa Leluhur berteman dengannya. Master 9 keterasingan berurusan dengan hal-hal yang mereka dan dewa-dewa binatang temukan sangat rumit. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Dia perkasa, kata pemimpin kota kekacauan primal. Terutama di 9 ruang yang terpencil, rumahnya. Di sana, dia tidak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat mengalahkannya. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar. Tidak perlu bagi gurunya untuk berbohong padanya. Semua orang mengatakan pemimpin kota kekacauan primal tidak terkalahkan saat berada di alam semesta primal. Sedikit yang mereka ketahui bahwa Master 9 keterasingan juga tidak terkalahkan saat berada di 9 ruang yang terpencil. Di 9 ruang yang terpencil, dia dapat mewujudkan potensi penuhnya, pemimpin kota kekacauan primal menjelaskan. Pohon dunia yang paling kuat, dan beberapa makhluk lain yang memiliki kekuatan penguasa alam semesta, selama mereka tinggal di 9 ruang terpencil, mereka semua melayani Master 9 keterasingan. Itu sebabnya makhluk tertinggi lainnya di alam semesta, enggan pergi ke sana.
Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan di 9 ruang yang terpencil. Aku juga tidak ingin pergi ke tempat itu. Pejuang dan ksatria alam semesta yang abadi, mati-matian berani pergi ke sana untuk kesempatan mendapatkan beberapa barang berharga, tetapi penguasa semesta sejati tidak. Master 9 keterasingan selalu kejam. Sangat sulit baginya untuk membunuh Master Semesta di tempat lain, tetapi di 9 ruang yang terpencilnya, mudah baginya untuk melakukannya. Luo Feng kagum. Dia tidak pernah berharap makhluk tertinggi seperti itu, disembunyikan di 9 ruang yang terpencil. Ahli waris sepanjang sejarah hanya tahu fakta dasar dari dunia itu. Mereka tidak cukup kuat untuk membuat makhluk tertinggi ini menunjukkan dirinya. Dia tak terkalahkan, kata Luo Feng, memikirkan nasibnya. Guru tidak terkalahkan di alam semesta yang utama, dan Master 9 keterasingan tidak terkalahkan di 9 ruang yang terpencil. Bisakah aku menjadi seperti mereka, tak terkalahkan di alam semesta, suatu hari nanti di masa depan? Mereka hanya tak terkalahkan di tempat-tempat tertentu, tetapi itu adalah pemikiran yang menggoda. Selama mereka menempatkan salah satu tubuh mereka di tempat itu, mereka abadi. Pemimpin kota kekacauan primal tidak menjawab tetapi mengatakan, 9 guru keterpencilan setara dengan aku, dan kami telah bekerja sama beberapa kali. Selain itu, dia berutang budi padaku. Berutang budi padamu, kata Luo Feng. Jika kamu benar-benar mengalami bahaya dan tidak bisa melarikan diri, kata pemimpin kota kekacauan primal, menatap Luo Feng, berteriaklah, 9 ruang terpencil, aku adalah murid dari pemimpin kota kekacauan, 9 guru keterpencilan mengendalikan 9 ruang terpencil sepenuhnya. Tidak ada yang terjadi di sana yang bisa disembunyikan darinya. Dia akan tahu kapan kamu berteriak. Tidak peduli bahaya apa yang kamu hadapi, dia akan memastikan kamu aman. Luo Feng mengerti. Aku hanya meminta agar kamu tidak menerima bantuan itu jika kamu tidak perlu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Lakukan hanya jika benar-benar tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Luo Feng tergerak, dan dia mengangguk. Aku mengerti. Mengembalikan bantuan bukanlah perkara mudah. Makhluk tertinggi seperti 9 guru keterpencilan karena bantuan, ini sangat langka, sehingga sama berharganya dengan harta sejati. Jika kamu terdesak, kamu dapat meminta dia melakukan sesuatu untuk kamu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sebagai contoh, kamu dapat memberitahunya bahwa kamu menginginkan dedaunan dan ranting pohon dunia tingkat penguasa. Dia akan menjawab ya untuk permintaan semacam ini. Tapi ingat, bantuan seperti itu tidak akan mudah untuk dikembalikan. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia masih memiliki tubuh Mosa, yang setidaknya memberinya peluang kecil untuk melarikan diri. Dia tidak akan menguangkan bantuan kecuali dia menemui jalan buntu. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum dan berkata, sekarang kamu pergilah. Ya, guru. Luo Feng memberi hormat kepada pemimpin dan menghilang. Di dunia yang dipenuhi kabut merah darah. Aku tidak berharap seluruh 9 ruang terpencil menjadi milik Master 9 keterasingan, pikir Luo Feng, bersembunyi di rumput. Master 9 keterasingan tidak terkalahkan di sini. Apakah karena lingkungan khusus ini membantu dengan amplifikasi? Luo Feng mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Ini semua jauh di luar pemahamannya. Mengapa mereka semua mencari aku, gumamnya. Luo Feng terhubung ke dunia kemuliaan dengan pikirannya. Di alun-alun terbuka di dunia kemuliaan. Semua ahli waris memandang ke Luo Feng, yang baru saja muncul. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Pedang Sungai muncul. Dia luar biasa. Sulit untuk membunuhnya dengan teknik klon bakatnya. Luo Feng merasa agak canggung dipandang seperti ini. Kenapa mereka semua menatapku? Semua ahli waris ini adalah talenta yang tak tertandingi, dan 620.000 pertempurannya adalah hal-hal di masa lalu. Dia telah memasuki dunia kemuliaan beberapa kali sebelumnya, tetapi hanya sebagian kecil ahli waris yang memperhatikannya saat itu. Sekarang, semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah harta yang harus diambil. Sungai Pedang, suara Kaisar Chamen berteriak dari sudut. Luo Feng berjalan ke arahnya, menarik perhatian kemanapun dia berjalan. Semua ahli waris berbicara dengan suara rendah sambil menatapnya. Dia semakin bingung. Kaisar Pedang Sungai, apakah kamu masih memiliki harta karunmu yang sebenarnya? Sayapnya, sebuah suara memanggil. Luo Feng melirik ahli waris dari ras lain.
Banyak yang menyeringai dan memperhatikannya. Mereka berasal dari aliansi teritorial utara, dan wajah mereka, ditutupi dengan kutikula, membuat Luo Feng jijik. Luo Feng duduk di meja bersama Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan, yang semuanya adalah sekutu terdekatnya di antara ahli waris dari aliansi Hong. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Kaisar Chamen memblokir suara di sekitar mereka, dan mulai berbisik. "Sungai Pedang, ku dengar kamu diburu oleh Kaisar Kulit Cermin dan terjebak di 9 pusaran air pusaran. Benarkah itu?" Luo Feng terkejut. Dia hanya terperangkap di sana untuk sementara waktu. Berita itu menyebar dengan cepat. "Jadi itu benar?" tanya Kaisar Seribu Hujan, menduga kebenaran dari ekspresi di wajah Luo Feng. Luo Feng mengangguk. "Iya benar, tidak perlu menyembunyikan kebenaran jika semua orang sudah tahu. Kamu benar-benar terjebak dalam 9 pusaran air terpencil," Kaisar Seribu Hujan melanjutkan. "Tempat itu, bahkan seorang ksatria alam semesta tidak mungkin bertahan di sana." Kaisar Lili dan Kaisar Chamen, yang duduk di sebelahnya, menatap Luo Feng dengan cemas. Kaisar Chamen menambahkan, "Mereka mengatakan kamu diburu, dan harta sejatimu, sepasang sayap, ditinggalkan di tempat berbahaya itu. Di mana kalian mendengar ini?" Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Para ahli waris membicarakannya di alun-alun," jawab Kaisar Chamen, "dan setelah beberapa saat, semua orang tahu. Aku mendengar kamu dikejar oleh Kaisar Kulit Cermin dan kamu terpaksa menyelam ke 9 pusaran air terpencil. Apakah kamu benar-benar mati di 9 pusaran air terpencil?" Kaisar Lili bertanya. Banyak ahli waris menduga bahwa Luo Feng telah mati sekali, dan telah membangkitkan dirinya sendiri menggunakan teknik klonnya, meninggalkan harta sejatinya ditinggalkan di sana. Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Aku terjebak di 9 pusaran air terpencil, tapi aku tidak mati dengan segera. Aku tidak sengaja memasuki dunia yang berbahaya, dan aku masih di sana, hanya berjuang untuk bertahan hidup. Sepertinya kalian tahu tentang hal itu segera setelah aku terjebak." Berita menyebar dengan sangat cepat. Pasti di sini kesatria gagak atau Kaisar Kulit Cermin, atau sahabat karib mereka yang telah menyebarkan berita. "Di mana 9 pusaran air keterpencilan memimpin?" tanya Kaisar Chamen. "Seberapa berbahaya itu?" ucap Kaisar Lili bertanya. Kaisar Seribu Hujan baru saja menatap Luo Feng. "Ini adalah informasi rahasia. Rahasia tentang tempat ini dianggap informasi yang tak ternilai, sehingga tidak boleh dibocorkan, hanya informasi tentang tempat-tempat yang dapat dengan mudah ditemukan oleh ahli waris yang dipublikasikan." "Itu berbahaya," kata Luo Feng. "Sangat berbahaya." Luo Feng merangkum ksatria alam semesta bertanduk darah, yang telah mengejar Kaisar Kulit Cermin. "Aku tidak bisa berteleportasi atau menggunakan transportasi negara dewa di sana," katanya dengan suara rendah. "Juga, ada gerombolan makhluk besar. Aku masih berjuang. Kemungkinannya adalah, aku tidak akan berhasil. Tidak ada teleportasi dan tidak ada transportasi negara dewa." Kaisar Chamen, Kaisar Lili dan Kaisar Seribu Hujan terperangah. "Bukankah itu dunia penyegel harta?" kata Kaisar Chamen. Luo Feng menghela nafas. "Tidak ada jalan keluar. Bahkan dia tidak mati, itu akan menjadi tragis, bagi makhluk besar yang terperangkap di dunia alternatif untuk selamanya. Aku tidak bisa bicara lama dengan kalian. Aku harus lari demi hidup aku." Dan dengan itu, Luo Feng menghilang. Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan melakukan rahasia 9 pusaran air keterpencilan untuk diingat. Ini bukan kecerdasan biasa. Luo Feng tidak akan memberitahu mereka jika dia tidak dekat dengan mereka. Sementara Luo Feng berlari melalui dunia itu, mencoba melarikan diri dari makhluk itu secepat mungkin, semua orang membicarakannya di dunia kemuliaan. Ketika Kaisar Kulit Cermin tiba di lapangan terbuka, mereka menatapnya sama seperti mereka menatap Luo Feng. Segera, ahli waris mulai mendekatinya dan mengajukan pertanyaan. "Kaisar Kulit Cermin, ini Kaisar Kulit Cerminnya. Kaisar Kulit Cermin, aku mendengar bahwa kamu mengejar Kaisar Pedang Sungai, dan dia terjebak dalam 9 pusaran air keterpencilan. Benarkah itu?" Kaisar Kulit Cermin mendengus. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke tempat pewaris aliansi wilayah utara berkumpul. Dia telah merencanakan untuk berpetualang di 9 ruang yang terpencil,
setelah gagal mengambil harta sejati Kaisar Pedang Sungai, tetapi dia tiba-tiba menerima email dari teman-temannya, dan menyadari berita tentang dia yang mengejar Kaisar Pedang Sungai, telah menyebar ke seluruh dunia kemuliaan. Sialan, kata Kaisar Cermin Kulit. Itu kesatria gagak atau 5 bajingan lainnya. Tapi kelima orang itu tidak punya nyali untuk melakukan itu. Itu pasti kesatria gagak, yang memberitahu semua orang tentang berita ini semua. Tapi dia tidak bodoh, pikir Kaisar Kulit Cermin. Kaisar Sungai Pedang yang memiliki harta sejati jiwa adalah informasi baru. Dia cukup pintar untuk tidak menyebarkan informasi itu. Kaisar Kulit Cermin duduk bersama sekelompok ahli waris aliansi wilayah utara. Dia melirik ahli waris di sekitarnya. Aku tahu semua orang ingin tahu tentang ini, kata Kaisar Kulit Cermin. Dia menyeringai. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan berita ini, tapi itu benar. Kaisar Pedang Sungai memang terjun ke 9 pusaran air keterpencilan, setelah aku mengejarnya. Hahaha, bahkan para ksatria alam semesta merasa sulit untuk bertahan hidup di 9 pusaran air keterpencilan. Meskipun Kaisar Pedang Sungai memiliki teknik cloning, harta sejatinya akan hilang di sana. Kaisar Kulit Cermin cukup berani untuk mengakui segalanya tanpa dipertanyakan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.